Halo pemirsa, langsung dari studio ADI Channel Bursa Efek Indonesia, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, pemerintah menyatakan belum perlu dilakukan lockdown di Indonesia terkait penyebaran wabah virus corona. Alasannya, Indonesia masih memiliki peluang ekonomi yang fundamentalnya sangat positif. Terlebih lagi mengacu laporan Badan Pusat Statistik bahwa Indonesia memiliki surplus neraca perdagangan sebesar 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Dan berikut keterangan Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan. Perlu saya tegaskan yang pertama, bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran COVID-19. Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan layanan publik lainnya. Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut, baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus trans. Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut. Sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan lainnya. Yang kedua, semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan COVID-19 harus dibahas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Untuk mempermudah komunikasi, saya minta kepada daerah untuk berkonsultasi membahasnya dengan kementerian terkait dan Satgas COVID-19. Yang ketiga, untuk menghindari kesimpang siuran informasi yang disampaikan kepada publik, saya juga minta agar Satgas COVID-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi kepada masyarakat. Terakhir, saya mengajak untuk cuci tangan yang bersih, tetap belajar, tetap bekerja, dan tetap beribadah. Ya, pemirsa, itu tadi pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu terkait keputusan lockdown, di mana untuk market review kali ini kita akan coba membahas topik menarik menakar dampak lockdown bagi perekonomian. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di studio Idea Channel ada Bapak Peter Abdullah yang merupakan Direktur Riset Core Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Peter, apa kabar Anda, Pak? Selamat pagi, Mas
Alhamdulillah kabar baik. Ya, terima kasih Pak Peter sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tapi sebelum kita membahas Pak Peter dampak lockdown bagi perekonomian jika ini diberlakukan, tapi sebenarnya kita sama-sama tidak menginginkan kondisi ini. Kita akan coba update terlebih dahulu dari pandangan Anda bagaimana kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan pasca mewabahnya virus corona. Sudah jelas terdampak negatif, Mas ya. Tidak ada satu negara pun yang bisa dikatakan bebas dari dampak negatif virus corona yang sudah dikategorikan sebagai pandemik. Ya. Artinya kalau dia sudah pandemik, ya, dia sudah menyebar di seluruh dunia, ya, dan sudah tidak bisa terlacak lagi sumbernya bahkan dari mana. Ya. Dan dikarenakan virus ini di skala global, dia sudah menghantam negara-negara besar ya seperti Cina ya, kemudian bahkan juga di Amerika, Eropa, ya, Jepang, itu semuanya sudah terkena, Korea Selatan. Artinya wabah atau pandemik dari corona ini sudah menurunkan tingkat output global, permintaan global. Ya. Jadi ya akan berdampak kepada masing-masing negara seperti Indonesia, ekspor kita turun, harga komoditas turun, ya, semuanya sudah turun sekarang. Jadi dampak negatif dari virus corona ini dapat dikatakan di luar ekspektasi kita, di luar perkiraan kita, yang jauh lebih besar daripada perkiraan kita yang selama ini tanda kutip bisa boleh dikatakan kita relatif underestimate. Baik, bagaimana Anda melihat langkah-langkah atau antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah sampai sejauh ini? Sorry to say, ya, pemerintah lambat. Ya, memang tidak bisa disalahkan, ya, karena memang hampir semua negara juga saya kira tidak banyak yang bergerak cepat, ya. Mereka yang mungkin pernah mengalami, ya, mungkin seperti Cina, mereka sudah pernah mengalami SARS, jadi mereka sangat tahu dampak negatif penyebaran virus yang seperti ini, yang sangat cepat menular seperti ini. Nah, untuk Indonesia kan kita melihatnya bahwasanya dulu kita pernah ada virus SARS, dampaknya terhadap kita tidak begitu besar, ya. Kita tidak mengantisipasinya dengan sangat tepat, ya. Dan begitu virus ini berkembang begitu cepat, kita tanda kutip tidak cukup sigap menanggapinya, ya. Insentif yang kita berikan pun kalau menurut saya akhirnya menjadi tidak cepat, ya, tidak tepat, ya. Seperti yang pertama, stimulus yang pertama kita mengeluarkan khusus untuk sektor pariwisata karena kita melihat bahwasanya yang paling terdampak negatif adalah sektor pariwisata. Tapi pertama, ya, bentuknya saya kira tidak tepat, timingnya, waktunya juga tidak tepat, ya. Karena pada waktu itu kita memberikan insentif dengan diskon penerbangan dengan harapan kita masih bisa menyelamatkan sektor pariwisata kita. Itu suatu pemikiran yang sangat keliru karena ternyata virus corona ini, COVID-19 ini justru meningkat, yang artinya walaupun kita berikan diskon pun mereka tidak ada yang kepikiran untuk jalan-jalan, ya, untuk traveling, ya, sehingga tidak ada peluang untuk kita bisa menahan dampak negatif di sektor pariwisata. Apalagi kita menjadi olok-olok di luar negeri karena semua orang menutup pintu, kita membuka pintu lebar-lebar, bahkan kita memberikan diskon. Ya. Ini kan suatu bentuk bagaimana kita salah mengantisipasi corona ini. Baik, yang menarik adalah dari informasi tadi yang baru saja kita sampaikan Pak Peter, ini langkah antisipasi cukup banyak diperbincangkan saat ini adalah dengan melakukan lockdown. Tadi pemerintah menyatakan belum untuk saat ini. Bagaimana juga Anda menilai kebijakan ini di beberapa negara sudah diberlakukan dan persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan ketika ini diberlakukan dan meminimalisir dampaknya kepada perekonomian Indonesia? Kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan Pak Peter. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marka Review akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, pelaku usaha mengkhawatirkan dampak ekonomi jika pemerintah Indonesia melakukan lockdown atau menutup akses daerah yang terkena wabah virus corona. Untuk itu, pengusaha meminta agar wacana lockdown dipertimbangkan dengan baik, khususnya kesiapan anggaran untuk memastikan pasokan pangan dan kesehatan terjaga.
Pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN sepakat langkah pemerintah untuk melakukan self-distancing untuk mencegah meluasnya virus corona dengan melakukan pekerjaan, pendidikan hingga ibadah di rumah. Meski demikian, sejumlah wacana untuk melakukan lockdown di sejumlah wilayah yang terpapar virus corona dikhawatirkan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan sejumlah pokok pembiayaan membengkak hingga 30%. Handito Juwono, Ketua Komite Tetap KADIN, meminta agar pemerintah memikirkan matang-matang langkah melakukan lockdown atau tidak lantaran dibutuhkan persiapan yang sangat berat, khususnya masalah transportasi, pangan, hingga kesehatan, yang jumlahnya tidak akan sedikit lantaran aktivitas ekonomi sangat terganggu. Lockdown merupakan salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan untuk diambil ketika wabah virus corona dikhawatirkan akan semakin menjadi-jadi. Akan tetapi lockdown merupakan sebuah langkah luar biasa yang harus disiapkan dengan sebaik-baiknya karena pergerakan manusia, pergerakan barang akan terganggu, dan karenanya pemerintah, khususnya pemerintah daerah, harus menyiapkan sumber daya manusia, anggaran, dan sistem informasi yang memadai kalau seandainya lockdown perlu atau terpaksa dilakukan. Di sisi lain, dengan merebaknya kasus virus COVID-19 ini, para pelaku usaha terus mendukung langkah pemerintah untuk mengatasi dampak di sektor perekonomian yang dapat memukul segala sesuatu di sektor ekonomi produktif. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDEX Channel. Dan pemirsa, bagaimana kesiapan dunia usaha terhadap potensi lockdown ini? Saat ini kami sudah terhubung melalui saluran line telepon dengan Bapak Sarman Simanjorang yang merupakan Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Provinsi DKI Jakarta atau disingkat dengan HIPI. Pak Sarman? Ya, Mas. Halo, Pak. Ya, selamat pagi, Mas. Ya, Pak Sarman, bagaimana update terkini kondisi dunia usaha di DKI Jakarta pasca meluasnya wabah virus corona, Pak Sarman? Iya, memang dalam kondisi seperti ini kita melihat hampir seluruh sektor usaha sangat-sangat tertekan. Apalagi kalau teman-teman kita yang bergerak di bidang travel, wisata, itu sudah hampir 1 bulan yang lalu sudah sangat tertekan. Saat ini kita lihat juga perdagangan, hotel, restoran, kafe, itu juga sudah mulai sangat-sangat tertekan juga. Ya, ini memang situasi yang sangat-sangat sulit kita hadapi, tapi memang ini harus kita terima apapun risikonya, karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa keselamatan masyarakat, keselamatan karyawan kita di atas segala-galanya. Memang kemarin kita juga sudah melakukan koordinasi dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi DKI Jakarta juga menginisiasi untuk melakukan pertemuan dengan berbagai organisasi-organisasi dunia usaha untuk mencari solusi kira-kira apa yang terbaik, termasuk himbauan pemerintah untuk melakukan home from work itu. Jadi artinya work from home itu atau kerja dari rumah itu sesuatu juga yang kita pertimbangkan. Jadi kalau kondisi ekonomi kita saat ini di Jakarta ya memang sangat-sangat tertekan sekali, Mas. Terkait potensi lockdown, Pak Sarman, bagaimana kesiapan dunia usaha di DKI Jakarta? Dengan catatan kita juga sama-sama tidak menginginkan kondisi ini terjadi dan virus corona ini bisa terantisipasi di DKI Jakarta. Ya, ini sesuatu memang yang perlu dipertimbangkan sangat-sangat cermat oleh pemerintah. Apakah memang lockdown ini sudah sesuatu yang urgent untuk diputuskan? Karena ini dalam kondisi seperti ini saja ekonomi kita sudah sangat-sangat tertekan. Apalagi dengan diterapkannya misalnya kebijakan lockdown itu, tentu kalau ya itu merupakan alternatif terakhir, pemerintah harus betul-betul membuat satu opsi-opsi bagaimana supaya ekonomi kita jangan terlalu atau katakanlah stagnan. Apalagi yang menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan pokok pangan di Jakarta. Di Jakarta itu 98% pokok pangan kita itu disuplai dari luar. Baik luar Jakarta, import maupun lokal. Jadi kita membayangkan bagaimana pendistribusiannya, bagaimana katakanlah
kedatangannya, apalagi kita tahu 1,5 bulan lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Nah, ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan matang oleh pemerintah, gitu Mas. Baik, dari dunia usaha ini, Pak Sarman, bagaimana melihat jika kebijakan ini diberlakukan nantinya? Ya, tentu kita pasti akan siap ya, tapi dalam hal ini harus juga ada opsi-opsi dari pemerintah. Artinya sebelum kebijakan itu diambil, tentu harus kita pertimbangkan dampak-dampak yang harus kita hadapi. Terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Ini harus betul-betul menjadi pertimbangan ya, supaya kepanikan ini betul-betul juga bisa meminimalisir daripada masyarakat kita. Jadi harus betul-betul duduk antara pengusaha, kemudian juga pemerintah terutama. Kalau kebijakan itu diambil, ini opsi-opsi apa yang harus dilakukan? Apakah misalnya lockdown itu sudah sesuatu yang urgent harus diputuskan? Kalau iya, apa solusinya, apa opsinya, bagaimana strateginya, supaya tidak terlalu membuat ekonomi kita stagnan gitu. Pak Sarman, jika memang kebijakan ini diberlakukan, ada saran mungkin tidak semua sektor ditutup, tapi untuk beberapa sektor tertentu yang memang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak tetap dibuka dalam hal ini. Ya memang harus seperti itu ya, misalnya katakanlah mungkin pusat-pusat perbelanjaan misalnya. Ya nah, karena bagaimanapun kalau sektor makanan, pokok pangan ini kan sesuatu yang tidak bisa ditunda, ya kan? Kalau masyarakat kita beli pakaian, misalnya sepatu, tas, itu masih bisa ditunda, tapi harga pokok pangan ini sesuatu yang tidak bisa ditunda. Nah, jaminan-jaminan itu yang harus katakanlah dipikirkan matang oleh pemerintah, karena saya katakan tadi, 95% di Jakarta ini disuplai dari luar. Ini bagaimana mekanismenya supaya ini terpenuhi? Karena kita harus menjaga psikologi pasar, gitu. Antisipasi panic buying juga ini juga harus dilakukan, Pak? Saya rasa begitu. Karena kita lihat kan ya, saat ini ya masyarakat kita sangat sensitif mendengar isu-isu corona ini. Nah, jangan sampai ditambah misalnya beban isu-isu mengenai ketersediaan harga pokok pangan gitu. Nah, ini harus dijaga psikologi pasar. Karena psikologi pasar itu kan sederhana aja, teori ekonomi, demand dan supply. Jadi artinya jangan sampai masyarakat itu katakanlah ada kekhawatiran, wah pokok pangan kita ini tidak tersedia atau kurang atau bagaimana. Nah ini harus betul-betul pemerintah memberikan satu jaminan supaya masyarakat kita juga tenang, masyarakat kita tinggal mereka bagaimana menjaga kesehatannya, ya katakanlah menjaga jarak, tidak banyak interaksi supaya tidak terkena dengan virus corona ini. Nah ini yang harus betul-betul diantisipasi oleh pemerintah. Jadi saya katakan tadi, kalau memang lockdown itu sesuatu yang urgent harus dilakukan, ini kita betul-betul harus duduk bersama ini. Pemerintah, asosiasi terkait, ini apa langkah-langkah solusi yang taktis, yang strategis, bagaimana supaya juga seluruh kebutuhan masyarakat kita ini tidak kendala. Baik. Tapi secara keseluruhan ini Pak Sarman, kondisi stok pangan di DKI Jakarta dari koordinasi Anda dengan anggota dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, bagaimana posisinya? Sampai saat ini masih dalam kondisi aman. Memang ada sedikit gula, ada sedikit kenaikan. Tapi kita lihat juga dari Satgas Pangan juga sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan katakanlah himbauan. Ya, kami juga saya juga kebetulan pengurus Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, kita juga sudah mendapat surat dari Satgas Pangan supaya ada pembatasan pembelian, artinya supaya tidak terjadi pembelian yang berlebihan, itu sudah dilakukan. Nah, yang menjadi harapan kita ke depan adalah bagaimana misalnya pemerintah sudah harus menghitung stok pangan kita saat ini dan juga mengantisipasi daripada kita memasuki bulan puasa atau setengah bulan ke depan. Harus betul-betul dihitung secara matang, tidak boleh hanya di atas kertas, harus secara fisik, supaya pemerintah harus ambil kebijakan. Kalau memang lokal tidak mampu,
berarti harus impor. Nah, kalau impor harus dilakukan mulai saat ini, karena 1,5 bulan lagi kita memasuki Ramadan. Iya. Kita tahu bulan Ramadan nanti konsumsi kita akan naik bisa sampai 200-300% gitu. Nah, ini harus diantisipasi mulai sekarang supaya nantinya kita bisa memberikan suatu sinyal kepada pasar, kepada masyarakat bahwa kebutuhan kita, berbagai kebutuhan pokok pangan kita pada posisi aman. Stok tersedia, begitu. Ya, terakhir Pak Sarman, ini pembatasan kebijakan pembatasan pembelian stok pangan. Ini bagaimana konsep penerapannya? Ya, ini diserahkan surat ini ditujukan kepada teman-teman kita di pengusaha retail, kemudian juga pedagang-pedagang, ya supaya betul-betul jangan melayani masyarakat kita apabila membeli stok pangan itu secara berlebihan gitu. Jadi artinya ya standar-standar aja lah, karena itu juga memberikan sinyal bahwa stok pangan kita mencukupi, jadi tidak perlu ada suatu kepanikan gitu. Baik, di dunia usaha biasanya semakin banyak pembelian ini justru tujuan utama dari melaksanakan bisnis. Ada sanksi atau aturan tertentu tidak Pak ketika ini dilakukan dalam hal ini konsumen dan juga dari pelaku usaha? Sampai saat ini sih tidak ada sanksi, cuman memang kan saya rasa contoh lah ya, para pedagang-pedagang kita misalnya, pasti kan mereka udah punya pelanggan-pelanggan yang setia. Mereka kan pasti tahu dong kalau mereka belanja itu setiap minggu, misalnya berapa kilo misalnya. Ya, kalau berlebihan misalnya kan berarti ada sesuatu, ini ada apa ya gitu loh. Jadi lebih menekankan kepada penjualnya. Retail juga begitu, supaya betul-betul menghimbau juga kepada pembeli supaya jangan membeli bahan pokok yang berlebihan karena stok kita juga mencukupi. Mungkin itulah yang diberikan sinyal oleh pemerintah. Baik, Pak Sarman, terima kasih sudah bergabung di IDX Channel, Pak. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Baik, ada Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, HIPI dari Provinsi DKI Jakarta. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Peter Abdullah dan kita masih membahas menakar dampak lockdown bagi perekonomian. Dan tetaplah bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas topik menakar dampak lockdown bagi perekonomian. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami punya beberapa informasi grafis yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat negara yang lakukan lockdown akibat corona. Ini ada beberapa negara dan grafisnya kita bagi beberapa slide. Langsung saja kita ke slide yang pertama terlebih dahulu. Ada Tiongkok atau China, di mana lockdown pertama dilakukan di awal Januari. Lockdown ini diberlakukan di 16 kota sekitar Provinsi Hubei, termasuk Wuhan, di mana pada puncaknya lockdown China diberlakukan di 20 provinsi dan wilayah. Kemudian juga ada Italia, di mana Perdana Menteri Italia umumkan lockdown pada awal pekan lalu setelah Italia melaporkan lonjakan kasus dari COVID-19. Perjalanan dibatasi, banyak sekolah dan kantor diliburkan. Kemudian Denmark, di mana Denmark menjadi negara Eropa kedua yang memperlakukan lockdown nasional untuk membendung wabah COVID-19. Pemerintah umumkan lockdown di seluruh negara berlaku pada 14 Maret dan akan berlangsung untuk beberapa waktu ke depan. Nah, kita beralih ke grafis selanjutnya atau slide yang kedua, pemirsa, negara lainnya, di mana ada Irlandia, kemudian juga ada El Salvador, kemudian juga ada Selandia Baru, di mana Irlandia umumkan lockdown pada 12 Maret 2020. El Salvador ini memperlakukan karantina nasional pada 6,4 juta warga negaranya. Kemudian Selandia Baru umumkan karantina 14 hari wajib untuk semua orang yang masuk ke negara ini. Semua kapal pesiar tidak diizinkan untuk berlabuh sampai dengan 30 Juni. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya untuk negara-negara lainnya. Negara apa saja? Ada Spanyol, kemudian juga ada Filipina, kemudian juga ada Lebanon ini, di mana pemerintah Spanyol berlakukan lockdown terhadap negara yang dihuni 47 juta orang. Ya, slide selanjutnya pemirsa. Ada Spanyol, kemudian juga ada Filipina, kemudian juga ada Lebanon, di mana Filipina umumkan lockdown ibu kota Filipina yaitu Manila pada 12 Maret.
Ini pada saat kasus masih di angka 52 kasus, mereka sudah melakukan lockdown. Sementara Lebanon, ini lockdown dilakukan di 15 Maret 2020 dan mendesak warga tetap tinggal di rumah selama 2 minggu ke depan semenjak dari lockdown diberlakukan. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya. Negara lain, ada Perancis, kemudian yang terbaru juga ada Malaysia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ada Perancis terapkan lockdown terhadap seluruh negeri pada Sabtu 14 Maret 2020 dan terbaru Malaysia melakukan lockdown selama 2 pekan untuk menghentikan laju infeksi virus corona di negara tersebut. Ini baru saja diberlakukan untuk Malaysia. Kita beralih ke grafis selanjutnya, di mana strategi beberapa negara antisipasi corona. Tidak hanya lockdown pemirsa, namun juga ada beberapa strategi yang dilakukan oleh beberapa negara. Kita ke slide yang pertama terlebih dahulu, ada Austria dan Malaysia ini. Di mana ada beberapa kebijakan di Austria, boleh buka untuk toko makanan, apotek, bank, kemudian juga ada pom bensin, aturan keluar rumah, ini ada denda, ada 2.180 euro bagi yang melanggar. Kemudian Malaysia, penutupan pintu keluar masuk, larangan acara keramahan, penutupan sekolah dan rumah ibadah. Ini sebelum lockdown diberlakukan di Malaysia. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Untuk negara-negara lain, strategi yang dilakukan selain lockdown apa saja? Ada Vietnam, di sana terkenal ada bilik disinfeksi, dan ini dinilai cukup efektif. Kemudian perlengkapan tes COVID-19 dan karantina di rumah sakit khusus. Sementara di Korea Selatan, drive-thru untuk pengecekan, transparansi informasi, penutupan sekolah dan kantor. Sementara di Wuhan, dijaga 2.000 tentara, pembangunan rumah sakit khusus, mengirim 32.000 tenaga medis, dan Italia hanya toko makanan apotek yang dibuka, kewajiban surat deklarasi diri, dan mengirim 32.000 tenaga medis. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pandangan dari beberapa ekonom jika Indonesia diberlakukan lockdown ini. Ada dari Bapak Peter Abdullah yang merupakan narasumber kita untuk hari ini. Dampaknya bisa diperhatikan akan signifikan. Banyak masyarakat khususnya di sektor informal akan kehilangan penghasilan, sektor produksi akan terganggu, banyak produk yang akan berkurang suplai. Harus diantisipasi dan disipasikan solusinya. Kemudian ke slide selanjutnya dari ekonom senior Bapak Khatib Basri. Orang yang memiliki uang akan mengurangi aktivitas belanjanya kecuali melalui media online. Dengan demikian pola belanja akan bergeser kepada online. Namun tentu ini jumlahnya juga relatif terbatas karena barang online juga akan tergantung kepada pasokan. Lagi-lagi pasokan dalam hal ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pandangan dari ekonom lainnya. Ada Bapak Bima Yudhistira, ekonom Indef, di mana sebagian besar kebutuhan pokok disumbang dari daerah luar Jakarta. Tadi pun juga sempat kita singgung bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang. Arus distribusi barang akan terganggu jika lockdown dilakukan. Kelangkaan pokok khususnya jelang Ramadan akan menyeret kenaikan harga. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Peter Abdullah yang merupakan Direktur Riset Core Indonesia. Pak Peter, kita lanjutkan kembali. Tadi ada background, Anda jelaskan kondisi ekonomi terkini yang saat ini mengalami tekanan, kemudian pandangan dari pelaku usaha, kemudian juga dari beberapa informasi grafis yang sudah kita sebutkan tadi. Tapi dari pandangan Anda terlebih dahulu, apa yang menjadi pertimbangan pemerintah yang sampai saat ini perlu memperlakukan lockdown? Nah, ini yang sekaligus mengkritisi apa yang disampaikan oleh pemerintah juga. Lockdown itu seharusnya pertimbangannya bukan ekonomi. Oke. Lockdown itu pertimbangannya adalah seberapa cepat, seberapa buruk perkembangan penularan virus COVID-19. Ya, itu yang harus dijadikan pertimbangan, bukan ekonomi. Ya, kita ekonom memang menghitung, ya, tapi pertimbangan apakah kita akan melockdown atau tidak melockdown bukan pertimbangan ekonomi. Pertimbangannya adalah kesehatan masyarakat. Tadi kan juga disebutkan bahwasanya pemerintah mengutamakan, menempatkan yang pertama itu adalah kesehatan masyarakat. Dalam hal ini kesehatan masyarakat lebih ke arah mana, Pak? Infrastruktur, alat-alat kesehatan, obat dan rumah sakit. Yang harus dipertimbangkan itu adalah seberapa cepat penularan itu, ya, berisiko penularannya seperti apa, ya. Nah, ini harus didasarkan kepada data yang benar-benar valid, yang benar-benar bisa dipegang, bisa dipercaya. Ya. Sebenarnya kita berapa banyak yang sudah mengalami terinfeksi oleh virus ini, seberapa cepat, berapa korbannya. Ya, sekarang ini jujur aja di masyarakat itu data yang berkembang, yang tersebar
berbeda-beda. Ya, ada mirip dengan pada awal kita dulu mengatakan kita tidak ada yang terinfeksi virus corona. Sekarang kita sudah ada terinfeksi, tapi juga sama. Ya, pertanyaannya apakah angka itu benar? Karena kan mereka dinyatakan terjangkit virus corona apabila mereka sudah dites. Sementara kita melakukan pengetesan masih sangat terbatas. Jadi ada besar sekali kemungkinan kita itu sebenarnya underestimate untuk angkanya. Nah, ini harus benar-benar pemerintah harus benar-benar terbuka ya kepada masyarakat dan dijadikan pertimbangan utama ya di dalam rangka untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini. Karena kalau kita tidak menggunakan data yang benar ya, maka solusi yang akan kita pilih itu juga bukan solusi yang terbaik. Baik. Ya. Kita akan jeda kembali, menarik Pak Peter, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa, bersama kami Marka Review akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, pengamat ekonomi menilai langkah lockdown sejumlah kawasan terkait penyebaran virus corona harus melibatkan semua pihak dan melihat persiapan yang matang dari pemerintah. Meski Presiden Joko Widodo memastikan untuk belum melakukan langkah lockdown bagi sejumlah wilayah di tanah air, khususnya di Jakarta, lantaran semakin meluasnya wabah virus corona. Namun sejumlah wacana terus digulirkan agar Jakarta dilakukan lockdown agar penyebaran virus COVID-19 bisa terkendali. Melihat wacana ini, pengamat ekonomi dari Kor Indonesia Muhammad Faisal menyebutkan untuk melakukan lockdown diperlukan persiapan yang matang, termasuk kebijakan yang cepat dan terarah. Berupa daerah mana saja yang akan dilakukan lockdown hingga kesiapan infrastruktur dan penunjang lainnya. Ketegasan mengambil langkah pengamanan dari virus corona dinilai harus lebih tepat dan cepat dilakukan meski dalam jangka pendek dapat mengurangi aktivitas ekonomi Indonesia. Hal ini dipandang lebih baik mencegah dampak ekonomi yang jauh lebih luas. Saya pikir pemerintah perlu secepatnya melakukan assessment ya. Kalaupun ingin ada lockdown, jadi harus ada assessment yang tepat gitu. Jadi yang lebih penting adalah harus segera dan harus cepat ya, dan harus tegas. SOP-nya juga harus jelas. Kalaupun dilakukan lockdown, seberapa besar lockdown itu dilakukan? Apakah dalam dalam skala yang massal, arti misalkan dalam satu kota, ataukah bersifat lokal saja? Dan ini kan harus didasarkan pada asesmen yang akurat. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Peter Abdullah yang merupakan Direktur Riset Kor Indonesia, dan kita masih membahas menakar dampak lockdown bagi perekonomian. Pak Peter, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, selain ekonomi ada hal yang lebih penting yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dan ini harus dipastikan. Dalam hal ini konsepnya adalah lockdown tetap harus menjadi salah satu opsi, Pak. Ya. Jadi yang saya seperti yang saya sampaikan tadi, lockdown itu kan keputusannya harus didasarkan kepada kondisi perkembangan virus coronanya, bukan ekonominya. Ya. Nah, tapi kami menghitung memang ya agar supaya, karena dampak lockdown ini kan besar sekali. Ya. Kalau kita melakukan lockdown ya dengan terencana, perhitungan kita adalah itu dampak ekonomi jauh lebih minimal dibandingkan kalau kita melakukan lockdown tanpa terencana. Nah, maksud kita adalah seperti ini. Kalau pemerintah sekarang ini misalnya mengatakan bahwasanya opsi lockdown itu tidak kita dipertimbangkan oleh pemerintah karena semata pertimbangannya ekonomi. Ya. Artinya, walaupun kita sepakat bahwasanya ini dengan social distance ini adalah solusi juga ya. Tapi kalau kemudian perkembangannya memburuk di luar bayangan kita ya, dan kemudian pemerintah mau tidak mau karena memang kondisinya sudah sangat memburuk mengambil keputusan untuk melakukan lockdown tanpa merencanakan, berarti kan? Berarti kondisi lockdownnya itu tanpa perencanaan. Nah, itu kita perhitungkan dampak ekonominya akan jauh lebih besar lagi. Karena apa? Karena kan sebenarnya pada waktu lockdown itu perekonomian akan dihentikan ya. Banyak sekali sektor-sektor yang harus ditutup, pabrik-pabrik ditutup, dan yang paling utama lagi adalah para pengusaha di sektor informal juga harus tutup. Pedagang bakso juga nggak mungkin lagi buka bakso kan? Ya, pedagang kaki lima tidak mungkin lagi bisa buka usahanya, dan mereka itulah yang paling besar terdampak.
Kalau kita yang dapat gaji, ya, pengusaha-pengusaha yang punya tabungan, masih punya modal, itu mungkin dampaknya besar. Tapi untuk mereka, untuk sehari-harinya menjalani masa lockdown itu mungkin mereka masih mampu. Tapi mereka yang sehari-harinya bekerja di sektor informal, yang penghasilannya adalah penghasilan harian, mereka kehilangan income. Nah, inilah yang harus juga dipersiapkan. Mereka, bagaimana pemerintah membantu mereka? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, pada waktu masa lockdown, itu juga kita harus memastikan pasokan supply. Tadi kan sudah dibahas berulang-ulang tadi. Pasokan supply seperti apa? Bahan pangan yang akan ada misalnya kalau Jakarta di lockdown, pasokan supply, bahan pangan yang ada di Jakarta seperti apa? Pemerintah sudah mempersiapkan belum? Nah, ini kan harus dipersiapkan, harus direncanakan, gitu loh. Ketersediaannya, uangnya, ya, untuk membantu mereka yang harus dibantu, ya, mereka yang saya sebutkan tadi di sektor informal. Kalau di sektor informal dalam hal ini bantuan sosial? Harusnya bantuannya adalah bantuan langsung tunai, ya, karena mereka membutuhkan uang untuk belanja. Kalaupun tidak dalam bentuk bantuan langsung tunai, mereka harus punya bantuan pangan, yang tentunya ujung-ujungnya pemerintah yang harus mengeluarkan cash-nya, kan. Jadi ini harus benar-benar direncanakan agar supaya lockdown itu harus merupakan sesuatu yang direncanakan agar supaya dia berjalan dengan efek negatif yang sudah kita mitigasi, yang sudah kita minimalkan. Tanpa itu dampak negatifnya akan jauh lebih besar. Artinya ini harus ada persiapan yang matang, semua aspek harus diperhatikan, urutan-urutan yang menjadi prioritas utama. Dan ujungnya juga harus dipersiapkan, Mas. Ya, maksud saya ujungnya begini, karena ini kan pasti akan mengeluarkan belanja pemerintah yang akan jauh lebih besar. Lockdown itu kalau dilakukan akan membutuhkan bantuan belanja pemerintah, stimulusnya pemerintah yang jauh lebih besar. Dan ujung-ujungnya nanti kan akan ngomongin defisitnya fiskal, defisitnya APBN. Defisit APBN itu ruangnya sempit, dibatasin cuma 3%. Kalau seandainya ini sesuatu yang tidak kita inginkan, ya, sesuatu adalah skenario terburuk, tapi skenario terburuk ini harus dimasukkan di dalam perencanaan, ya. Jangan sampai ini yang terburuk jangan kita rencanain, jangan seperti itu. Seharusnya pemerintah harus menempatkan skenario terburuk ini, langkah-langkah antisipasinya seperti apa. Kalau seandainya terjadi lockdown, tidak hanya di Jakarta, di beberapa kota, dan kemudian pemerintah harus memberikan bantuan yang demikian besar, yang kemudian berujung kepada membengkaknya defisit APBN, iya, kalau defisitnya masih di bawah 3%, kalau defisitnya membengkak di atas 3%, pemerintah sudah siap nggak seperti itu? Apa yang harus dilakukan? Kalau dia melampaui apa yang sudah digariskan oleh undang-undang. Nah, ini kan semua harus dipersiapkan. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk skenario yang terburuk. Ya, kita memang belum terburuk sekarang, tapi kita harus siap untuk skenario yang terburuk. Ya, bukan untuk kita harapkan terjadi, tapi kalau itu terjadi, kita siap. Pemerintah siap dengan semua langkah-langkah yang harus diambil. Paling tidak ini meminimalkan dampak yang terjadi. Sehingga kalau itu sudah kita siapkan dengan perencanaan yang sangat-sangat baik, dampak negatifnya bisa kita minimalkan. Baik, kita akan jeda kembali Pak Peter, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa bersama kami, Marga Review akan segera kembali sesaat lagi. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo menanggapi wacana lockdown akibat wabah yang meluas terutama di wilayah DKI Jakarta, di mana Wakil Ketua Umum APRindo Fernando Repi menegaskan APRindo siap mengamankan stok barang yang dibutuhkan konsumen. Wacana lockdown belakangan muncul seiring bertambahnya jumlah pasien yang dinyatakan positif corona atau COVID-19. APRindo berharap lockdown menjadi pilihan terakhir dalam mengatasi corona. Wakil Ketua Umum APRindo Fernando Repi mengatakan, meski lockdown akan berdampak buruk bagi industri retail tanah air, namun ia mendukung untuk keselamatan masyarakat. Wacana lockdown diprediksi akan menimbulkan panic buying di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Fernando memastikan APRindo telah menyiapkan stok barang yang cukup. Masing-masing retail memiliki strategi untuk memastikan stok aman. Selain itu, APRindo juga memastikan akan mengikuti aturan harga pasar yang telah dibuat pemerintah. Sehingga menurut APRindo tidak akan terjadi lonjakan harga selama harga di hulu masih tetap stabil.
itu lockdown jadi opsi terakhir lah. Pemerintah pusat, Pak Presiden kami yakin punya banyak pertimbangan untuk melakukan lockdown, tapi mungkin lebih bisa membatasi jam-jam waktu kunjungan, misalkan di public service area ya, misalkan gitu ya. Mungkin jam kerja kantor sudah mulai dikurangi gitu, jam kerja di jam kunjungan ke pusat-pusat perbelanjaan, ya tentu pasti tadi ada risikonya bahwa kemudian terjadi transaksi yang turun, tapi ini kita harus bisa antisipasi sama-sama, karena tentunya yang paling penting adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat yang paling penting. Masing-masing retailer punya strategi, tetapi yang pasti mereka sudah melakukan estimasi stok sebelumnya. Jadi sudah pasti, karena stok itu kan terus bergerak ya. Mungkin dalam 1 minggu terakhir ini mereka sudah kembali order barang-barang yang sudah diperkirakan yang akan jadi konsumsi masyarakat gitu. Ya macam-macam ya, kebutuhan sehari-hari, groceries gitu kan, itu pasti sudah restock kembali gitu. Dan ini sesuatu yang normal ya, maksud saya sesuatu normal di dalam industri retail modern. Kita memang sudah bisa. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Peter Abdullah, Direktur Risetkor Indonesia, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Peter, ini dampak terkait dengan lockdown jauh lebih besar dibandingkan dengan negara lain untuk Indonesia, mengingat tadi sektor dari informal di Indonesia juga cukup besar. Apakah benar kondisinya demikian, Pak? Iya, memang struktur ekonomi kita berbeda ya. Sektor informal kita itu besar sekali ya. Jadi dampaknya terhadap perekonomian kita itu akan besar ya. Berbeda dengan negara lain yang underground ekonominya, sektor informalnya tidak begitu besar ya. Semuanya kan tercatat mereka. Kalau kita kan hampir semuanya underground ya, semuanya hampir mayoritas itu adalah sektor informal ya. Pembayar pajak kita itu hanya berapa persen dari total pengusaha kita ya. Dan inilah yang menyebabkan kalau seandainya kita melakukan lockdown di mana mereka yang bergerak di sektor informal itu besar, itu akan benar-benar mematikan perekonomian masyarakat kita secara keseluruhan ya. Anda melihat porsinya kepada sektor informal, stimulus yang diberikan oleh pemerintah? Nah, justru menariknya di sana, karena stimulus yang diberikan oleh pemerintah yang utamanya kan kemarin adalah pada sektor yang formal ya, sehingga saat ini mereka belum mendapatkan sebenarnya manfaat dari stimulusnya pemerintah. Penundaan pajak misalnya itu kan pada sektor formal ya. Pedagang bakso kan tidak merasakannya, itu pedagang kaki lima ya, bakmi Jawa ya tidak merasakan itu ya. Nah, sementara kalau seandainya dilakukan lockdown, yang akan paling merasakan hantaman itu adalah mereka ya. Jadi saya sebutkan tadi memang, dan inilah yang menjadi alasan seringkali bagi mereka yang sekarang ini banyak yang menolak lockdown, karena memang struktur ekonomi kita, kondisi perekonomian kita itu berbeda dengan negara-negara di luar yang kontrol pemerintahnya mungkin lebih mudah ya. Tapi kalau di Indonesia kan negara kita yang sangat besar, kepulauan ya, kalau kita lakukan lockdown, kontrol pemerintah yang tanda kutip harus tidak bisa kita yakini bisa semampu itu untuk mengontrol semuanya. Nah, di sisi lain kondisi struktur ekonomi kita yang sangat didominasi oleh sektor informal. Baik, terkait dengan kondisi ini, Pak Peter, bagaimana Anda melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2020? Kuartal pertama ini bisa kita yakini pertumbuhan ekonomi kita akan sangat jatuh ya, di bawah 5% sudah bisa dipastikan ya. Perkiraan saya akan ada di kisaran 4,5 sampai 4,7 ya, paling tinggi 4,8 mungkin ya. Karena dampaknya sudah kita rasakan sekarang ini kan, bagaimana tadinya kan kita perkirakan perekonomian itu akan dampak dari corona ini akan minimal karena akan sangat cepat diatasi dan juga tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian kita, karena pada waktu itu kita menghitung virus corona masih ada, belum ada yang masuk. Nah, kalau sekarang kan kita sudah bisa melihat sendiri bagaimana kondisinya dengan ditutupnya ya, dengan dampak di sektor pariwisata, kemudian terbatasnya suplai bahan baku ya. Banyak perusahaan baik itu di sektor pariwisata dan turunannya maupun di manufaktur yang sudah mulai merumahkan pegawainya. Di bawah 5%. Ini mengingat juga momentum Ramadan dan Lebaran ini juga berdekatan. Biasanya dari siklus tahunan momentum ini yang diharapkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Anda melihat ke depannya? Apakah momentum ini juga akan terlewati nantinya? Nah,
akan sangat bergantung kepada pemerintah mempersiapkan sekarang ini. Ya. Pemerintah harus menghitung waktu sekarang, ya, bagaimana mengupayakan agar supaya virus corona itu tidak justru mencapai puncaknya pada periode bulan Ramadan tersebut. Bisa kita geser, ya, puncaknya itu ada di bulan sebelum April, ya, di bulan April. Kita sudah bisa menanganinya bulan Maret dan April ini. Puncaknya ada di awal April misalnya. Itu kemudian sudah bisa kita tekan, penyebaran atau terjangkitnya virus corona baru itu sudah bisa kita turun, ya. Walaupun ini sebenarnya agak pesimis, saya secara pribadi saya pesimis karena Cina, kita lihat dari Cina saja, Cina itu bisa menekan laju pertumbuhan kenaikan penderita baru virus corona itu dalam waktu 2 bulan, ya, dengan cara melakukan lockdown yang masif, ya. Ada pertama kali ada di 16 kota, kemudian melebar ke 20 provinsi, itu yang dilakukan di Cina, ya. Itu pun baru mereka bisa menekan penyebaran virus corona itu setelah 2 bulan. Nah, coba bayangkan sekarang kita melihat sendiri bagaimana upaya kita, ya, kita hanya melakukan pembatasan dengan social distancing, ya, membatasi kontak sosial. Apakah kita bisa menekan jumlah itu hanya dalam waktu 2 bulan? Baik. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak Peter. Ketika momen ini terlewati, seberapa besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi secara full year nantinya? Ada harus perubahan atau revisi tidak Pak dalam APBN di 2020 ini? Nanti kita akan lanjutkan. Nggak mau bersama bersama kami, Marker Review akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir Marker Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, Pak Peter. Dengan adanya kondisi saat ini kemudian momentum dari sumbangan konsumsi dari Ramadan dan Lebaran juga terlewati. Bagaimana Anda melihat pertumbuhan ekonomi di 2020 ini? Perlu ada revisi tidak Pak dari beberapa item-item tertentu? Kalau kita bisa revisi APBN, kalau saya sudah dari awal sudah mengusulkan pemerintah hendaknya melakukan revisi karena sudah sangat banyak asumsi-asumsi yang ada di dalam APBN itu yang sudah di luar, ya, sudah deviasinya sudah cukup lebar, mulai dari harga minyak, ya, kemudian juga pertumbuhan ekonomi, ya, ini juga nilai tukar, ya, saya kira itu semuanya sudah berubah. Termasuk juga akan mengubah dari sisi penerimaan, ya, pengeluaran, defisit, itu banyak sekali yang sudah saya kira harus direvisi. Terakhir Pak Peter, proyeksi Anda untuk full year pertumbuhan ekonomi akankah di bawah 5% di 2020? Untuk 2020 dengan kondisi triwulan 1, triwulan 2 yang saya perkirakan masih akan di bawah 5%, jadi untuk full year saya yakin itu akan berada di bawah 5%. Baik, Pak Peter, ini terima kasih atas waktunya dan pembahasannya dan semoga bisa menjadi referensi terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia, dan kita sama-sama berharap lockdown tidak terjadi. Ini merupakan salah satu opsi dan persiapannya dilakukan dari segala sisi oleh pemerintah sehingga bisa memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia, dan fokus utama lebih kepada menghentikan penyebaran virus dan kesiapan infrastruktur penunjang dalam hal ini. Terima kasih Pak Peter. Dan demikian pemirsa perbincangan kami bersama dengan Bapak Peter Abdullah. Akhirnya Servisan Oval dan seluruh kabar kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.